kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbincang hangat dan perbincangan ini sangat edukatif. Tentu bagaimana pemerintah, khususnya BNN hari ini menyatakan perang terhadap narkoba. Dan tadi Pak, boleh diupdate mungkin saya sempat menanyakan terkait data nih Pak. Ya. Di berapa atau persentase yang sudah mengikuti program Desa Bersinar ini? Supaya kita lebih fokus, ya maunya sih semua desa ya, tapi supaya lebih fokus dengan segala keterbatasan penyuluhnya, sumber daya manusianya, saat ini yang sudah dilaksanakan adalah 67 desa dan yang akan dilaksanakan adalah 55 desa yang menjadi prioritas kita saat ini di Jawa Barat ya. Ini menjadi fokus kita dan saya minta dukungan dari seluruh pihak. Oke, terutama tadi ya para kepala daerah ini benar-benar bersinergi. Oke, saya ingin lebih spesifik ke Pangkos nih di Ciamis yang meliputi dari daerah Banjar dan juga Pangandaran. Kalau misalnya sebuah desa atau kelurahan itu pengen jadi desa bersinar gitu, seperti apa nih caranya nih Pak? Apakah harus membentuk struktur dulunya? Kan mungkin karena memang sebuah organisasi harus dibentuk strukturnya, kemudian ada relawannya segala macam. Seperti apa nih prosesnya atau regulasinya seperti apa nih Pak? Baik, jadi gini, bahwa program Desa Bersinar itu adalah merupakan sebuah upaya ya, sebuah upaya dan bagaimana rencana aksi P4G ini dilaksanakan di negara kita sesuai dengan perintah instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. Nah, terus akhirnya ditindaklanjuti ke daerah. Nah, di daerah agar para kepala desa atau unsur terkait di daerah itu tidak punya kegamangan terkait dengan pelaksanaan program karena akan berkorelasi dengan anggaran. Betul. Maka kami bagaimana mendorong agar daerah itu punya payung hukum, yaitu kalau idealnya sih peraturan daerah. Perda ya Pak. Tapi ya? perda kan prosesnya panjang. Sedangkan ini adalah merupakan situasi darurat kan, jadi harus segera. Nah, yang paling cepat adalah peraturan bupati. Alhamdulillah berkat dorongan terus didorong kami dari Pak Kepala BNNP dari provinsi, tolong agar semua punya peraturan, minimal ada dasar hukum. Makanya peraturan bupati baik Ciamis, Banjar dan Pangandaran peraturan bupati, kalau Banjar peraturan wali kota. Semuanya sudah punya. Sudah punya peraturan. Sehingga desa ataupun instansi terkait dalam hal ini mungkin dinas kesehatan, dinas pendidikan ataupun dinas-dinas terkait bisa mengalokasikan anggaran untuk program P4GN. Setidaknya kalau mungkin di dinas ya minimal di lingkungan kerjanya. Nah, itu. Nah, dikaitkan dengan Desa Bersinar, kebetulan di desa itu kan ada namanya dana desa. Betul. Yang dari kementerian, ada juga yang dari bantuan provinsi, termasuk juga dari kabupaten. Nah, silahkan kepala desa bisa mengalokasikan kalau sudah ada dasar hukumnya. Nah, jadi konsiderannya pada saat desa itu membentuk Desa Bersinar tentu adalah sebuah inisiatif. Ada yang inisiatif, ada yang kita tunjuk, tapi juga tetap kita diskusikan dengan Pak Kadesnya, dengan aparat terkaitnya, dengan komponen yang ada di desa. Nah, untuk ditetapkan sebagai Desa Bersinar. Nah, nanti desa akan membuat regulasi namanya Perdes ya. atau surat keputusan kepala desa. Nah, sehingga desa bisa menganggarkan itu. Nah, nanti dibentuk juga relawannya, kepengurusan tentang tim P4GN. Kalau di kabupaten namanya tim terpadu. Tim terpadu P4GN itu ketuanya Pak Bupati, wakil ketuanya adalah Sekda, ketua satunya, wakil ketua duanya adalah kepala BNN kabupaten. Nanti di situ ada anggota-anggota instansi terkait, sehingga semua instansi bisa menggunakan kewenangannya untuk berperan aktif. Jadi Desa Bersinar ini juga memang ada khusus struktur organisasinya Pak ya? Pak Kadesnya, di situ ada Pak Babinsa, Babin Kaptimas, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua bisa masukin di program. Setelah itu dibentuklah relawannya. Nah, nanti dibuat kepengurusan di bidang pencegahan siapa, di bidang rehabilitasi siapa. Ada gitu bidang-bidangnya. Ya, di bidang-bidangnya. Nah, nanti ya sekretariatnya bisa di kantor kepala desa. Tapi ini adalah merupakan kelompok atau mungkin motornya di bidang implementasi program P4GN. Ini yang akan terus berkoordinasi dengan BNN. Jadi kalau kami dari BNN Kabupaten datang ke desa itu ya nyarinya langsung ke situ, tidak harus mau ini program ini. Kita mau ada penyuluhan Pak di kelompok ibu-ibu. Mau penyuluhan di kelompok remajanya.
mau penyuluhan di kelompok para pemuda, Hmm. mau kegiatan-kegiatan olahraga yang dikolaborasikan untuk sambil kampanye anti narkoba. Oke. Gitu Pak. Oke, jadi memang sebenarnya tidak harus ada keraguan ya dari pemerintah Sebetulnya tidak. desa, kelurahan untuk apa yang ditunggu untuk merealisasikan program Bersinar ini. Tidak ada. Sebetulnya teman-teman di desa itu bahkan mohon maaf tadi untuk Banjar itu waktu kemarin hari ulang tahun hari jadi Kota Banjar Ya. sudah dicanangkan semua. Semua desa di Banjar ingin program Desa Bersinar. Oke. Tapi mudah-mudahan tahun 2022 tidak ada satu hal yang menghalangi terkait dengan pandemi Covid yang mudah-mudahan turun. Yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan program itu. Oke. Gitu. Luar biasa. Ini saya ke Pak Kepala BNP nih. Kalau misalnya saya juga beberapa kali kan ada memang curhatan dari BNN di daerah terkait memang kurangnya perhatian dari kepala daerah sendiri terkait dengan bagaimana semuanya harus bergerak melawan berperang melawan narkoba. Nah itu kalau Pak Kepala sendiri melihatnya seperti apa yang memang pemerintah sendiri, pemerintah daerah ya khususnya kurang gitu, seolah acuh tak acuh gitu. Saya ada yang pernah curhat seperti itu Pak, karena ini kurang sempat nih sementara daerah wilayahnya luas segala macam. Ya, Gimana Pak? Itulah semua tergantung dari pribadi kepala daerahnya Nah, itu, Pak. masing-masing ya. Eager, interest nggak dengan perhatian terhadap penanggulangan narkoba ini. Ada yang memang mempunyai perhatian yang tinggi, ada juga yang enggak. Tapi tidak ada BN tetap harus jalan ya. Oke. Bahkan saya selama saya jadi kepala BNNP di Maluku Utara, di Jawa Tengah, bahkan sekarang di sini juga, ya alhamdulillah belum ada. Tapi saya tidak surut dengan itu. Saya lakukan segala upaya karena bagaimanapun program harus tetap jalan. BNN sebagai leading sektor masalah narkoba, saya melakukan kreativitas, inovasi dengan membentuk tim terpadu, di mana saya menggandeng TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, Pelindo, Bandara, semua ada lebih dari 12 institusi saya gandeng untuk saya lakukan tim terpadu sehingga manakala ada kejadian, ada apa, mereka akan melapor kepada kita dan kita dengan mudah bisa mengungkap kasus itu tanpa anggaran. Ya. Dan samping itu juga kami diberikan sekretariat baik di bandara maupun di pelabuhan sehingga memudahkan koordinasi dengan ada tempat tersebut. Ya, memang masalah ini terkait dengan kesadaran kepala daerah ya, karena memang saya dicurhati sendiri Pak terkait dengan itu. Tapi yang paling sederhana nih Pak, sebenarnya apa yang dibutuhkan ketika BNN pusat provinsi menempatkan sub-sub sektor BNN daerah? Butuh apa sih sebenarnya dari pemerintah atau kepala daerah ini? Bantuannya itu seperti apa sebenarnya? Yang paling memungkinkan adalah pada saat kita melakukan pencegahan ya, penyuluhan. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BNN Ciamis bahwa pencegahan ini menjadi tanggung jawab dan peran serta masyarakat. Itu kalau hard power approach atau law enforcement, kita ada polisi, ada ini ya. Kemudian berkaitan dengan bidang lain ini rehabilitasi, kita juga memerlukan orang yang harus kita rawat jalan, rawat inap. Kita harus siapkan tempatnya. Kalau enggak, ya di mana dia harus ditempatkan? Sedangkan itu tuh masyarakatnya. Iya benar. Masyarakat beliau, gitu kan? Setuju, Pak. Yang harus diayomi, dilindungi. Karena kalau tidak, mereka akan menjadi berbahaya lagi kalau nggak kita selamatkan. Dan BNN hari ini juga bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk siapa, untuk masyarakat. Bukan untuk pribadi saya, uang itu gitu loh, ya kan? Iya betul. Itu untuk yang lebih besar lagi untuk masyarakat secara keseluruhan. Oke, Pak Bos, kalau misalnya di wilayah Pak Bos sendiri, gimana nih support pemerintah daerah? Mungkin ya bisa sedikit bertanya ke Pak Herdia tadi, ke Bu Ade, Bu sama Pak Jeje ini sebagai kepala daerah, gimana supportnya nih Pak? Begini, terbentuknya
dibangunnya gedung BNN di daerah tersebut itu kan berarti hasil kolaborasi. Oke. Karena apa? Dengan pemerintah daerah memberikan Fasilitas. tanah yang dipinjam pakaikan, artinya berarti kan pemerintah daerah merasa butuh juga tentang Oke. adanya kelembagaan itu. Kedua, begitu bergulirnya perintah dari Inpres tentang Desa Bersinar atau percepatan program P4GN di nasib negara ini, maka kami terus sampaikan melalui Kes Bangpol dan ke pemerintah daerah bahwa ini adalah program nasional, bukan program BNN. Ini yang harus disadari bahwa kalau Iya, iya. instruksi presiden artinya itu adalah Betul. kebijakannya nasional. Berarti mau itu bupati, mau itu wali kota, mau gubernur harus ikut melaksanakan. Iya. Nah, kebetulan kami BNN leading sektor P4G-nya. Nah, makanya kolaborasi itu akan membuat kekuatan tersendiri, Pak. Makanya indikatornya begini, Pak. Dengan adanya Pemda langsung mensikapi membuat peraturan bupati, peraturan wali kota, artinya beliau respon. Nah, jadi artinya alhamdulillah untuk Ciamis, Banjar, Pangandaran ini Pemdanya cukup respon terkait dengan program P4GN karena itu bagian daripada melindungi masyarakatnya juga kan. Betul. Itu yang Ya lagi-lagi seperti Pak Kepala bilang, ini bukan untuk siapa-siapa sebenarnya, Iya, untuk gitu. masyarakat. Jadi ya. kami melihat ukur itu. Nah, cuman memang sekarang untuk ada bantuan yang lebih lagi, ya semua merasakan Wah, situasinya lagi. pandemi COVID ini luar biasa untuk mengurus ini. Ya semuanya dari Sumber- focusing ya Pak ya. Betul, itulah. Oke. Pasti juga terdampak terkait apalagi. Padahal komitmen kita awal pembentukan BNN itu di samping kepala daerah harus menyiapkan sarana prasarana tadi, juga dukungan operasional. Nah, Betul. itu. Ya, karena BNN punya keterbatasan sangat kecil sekali anggaran. Iya, iya. Baik, saya ingin lebih spesifik tadi Pak. Ketika ngobrolin terkait dengan Desa Bersinar ya, Pak Ngkos. Kalau misalnya di sebuah daerah, di sebuah desa, ada orang yang terindikasi misalnya melakukan penyalahgunaan narkotika atau obat-obat terlarang. Nah, tugas mereka ini seperti apa pergerakannya nih Pak? Ketika mengetahui oh di sini nih ada oknum warga misalnya yang memang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Nah, si struktur yang ada di Desa Bersinar ini seperti apa nanti cara kerjanya Pak? Ya, jadi gini Pak, tim Pokja yang ada di desa itu, yang terikat dalam satu struktur kepengurusan lah di desa besar itu ya, itu kan ada yang ada dari puskesmas juga atau tenaga kesehatan. Oke. Nah, biasanya kalau untuk masalah misalnya kalau ditemukan di desa tersebut ada pengguna, Ya. nah itu kita sudah ada jejaring dengan namanya tim rehabilitasi BNN. Makanya untuk di desa yang melaksanakan program Desa Bersinar, kami terus intent komunikasi Pak. Jadi kadang dari tim pencegahan datang ke sana, ketemu dengan pihak-pihak terkait. Terus teman-teman dari tim rehabilitasinya BNN Ciamis, karena kita punya klinik Pratama, itu juga terus berkomunikasi. Nah, termasuk contohnya ada salah satu desa, saya nggak boleh sebutkan, itu dari desa perbatasan utara lah, Ciamis Utara, itu perbatasan dengan arah Kuningan dan Majalengka ya. Nah, itu waktu itu gini, 3 orang, tiga-tiganya dia adalah pengguna obat-obatan penenang, menggunakan ganja juga. Pada saat kita lakukan intervensi untuk datang berobat itu luar biasa karena takut ditangkap, takut di TO. Nah, tapi begitu kami yakinkan terus karena kami ada tim konselor yang terus proaktif untuk melakukan pendekatan, alhamdulillah dia akhirnya mau datanglah ke BNN, ke klinik kami untuk menumbuhkan trust, kepercayaan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, tapi setelah dilakukan asesmen memang dia penggunaannya sudah penggunaan jangka panjang. Jadi pengguna ganja cukup lama. Udah edik sekali berarti. Nah, akhirnya kami komunikasi dengan Kepala Balai Besar Lido, rehabilitasi BNN di Lido untuk dibawa ke sana dan alhamdulillah difasilitasi. Waktu itu belum musim pandemi. Nah, dibawa ke sana dan gratis. Kami sudah mengumumkan ke masyarakat gratis. Dan memang gratis. Tapi bingung juga bawanya pakai apa. Ya, akhirnya sudah pakai mobil dinas kita. Alhamdulillah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dilakukanlah rehabilitasi 6 bulan gratis semua. Pulang datang ke Ciamis melaporkan bahwa kami sudah selesai program. Alhamdulillah sehat kembali orang tuanya. Pak, terima kasih hatur nuhun. Iya. Untung ditangkap oleh BNN. Kalau bukan ditangkap semua waktu itu agak sedikit upaya paksa. Iya. Itu contohnya seperti itu. Jadi
kalau di desa bersinar itu kita punya jejaring-jejaring sebagai fasilitator, Iya. itu akan membantu. Ya karena stigmanya juga cukup ada kultur sosial masyarakatnya juga menghadapi itu benar-benar butuh Ya. ekstra ya Jadi untuk kalau meyakinkan pulang itu. ke rumah dia marah-marah, minta duit luar biasa maksa ke orang tua. Padahal kan orang tuanya mohon maaf keluarganya juga pas-pasan. Oke. Udah nggak karuan deh. Hmm. Nah itu makanya alhamdulillah yang 2 orang sudah kerja di Bekasi katanya. Berapa bulan Pak itu dari proses Waktu rehabilitasi? itu direhab di kami 3 kali rawat jalan, terus kami rujuk sampai waktu karena kami sampai ada kan daftar dulu online ke Lido rehab, begitu sudah oke waktunya pas bawa ke sana dengan kesadaran sendiri dan ngikutin programnya waktu itu sampai yang karena mungkin tingkat keparahan berbeda-beda, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Oke. Nah, gitu. Baik, jadi Pak Kepala BNNP, sebegitunya memang narkoba itu sudah masuk ke ini ya, sampai harus ada program bersinar. Berarti kan benar-benar ke grassroots ini Pak. Seperti apa nih memang Kalau mau sepak jujur terjangnya? ya, semua unsur baik itu penegak hukum, penyelenggara negara, semua sudah ada korban untuk penyalahgunaan. Sudah tersusupi gitu ya Pak. Termasuk ya, Ya. mau ustadz mau Hmm. sekalipun ya. Nah, ini narkoba ini tidak pandang bulu siapapun yang tidak melakukan upaya dan dia tidak mau tahu ya, mau coba-coba, akhirnya banyak yang kita tangkap. Ya kalau misalnya kita lihat kan hari ini biasanya yang paling kita lihat kalangan-kalangan atas, selebritis lah mungkin yang mungkin dekat sekali dengan dunia hiburan gitu, gemerlap hiburan. Tapi ternyata tadi contoh di masyarakat yang progresif juga ternyata ada saja yang seperti itu, gitu ya. Oke, dan kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan menuntaskan pembicaraan ini terkait dengan indikator sebenarnya bagaimana nanti keberhasilan atau ujung di program bersinar ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut, tetaplah bersama kami.